Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, usini wa iyyakum bi taqwallah azza wa jalla. Qala ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwah wal akhwat, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Bulughul Maram. Kita masih pada kitabus salat, bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita baca temanya adalah hukmul musalli alladzi la yahsun syai'an minal Qur'an. Hukum orang salat yang dia itu tidak cakap dari Al-Quran, maksudnya tidak punya hafalan. Ini kira-kira yang dibaca apa? Ya, ini sudah kita singgung pada pertemuan pertama kali bab sifat salat, yang terkenal dengan hadis musii'us shalah, orang yang buruk salatnya. Baik, di sini diulangi lagi min babit tadzkir, supaya kita ingat kembali, ya, kita merojaah kembali. Karena biasa beliau dalam kitab Bulughul Maram di sini diulang-ulang. Pepatah orang Arab mengatakan al-i'adah fihi faidah. Dengan mengulangi di dalamnya ada faedah-faedah. Bagi yang belum tahu, dia tahu. Bagi yang sudah tahu, ingat kembali kita. Ya. Dan memang seperti itu. Ilmu itu diulang-ulang. Semenjak zaman Nabi, zaman tabi'in, zaman a'immah sampai zaman kita sekarang ini, ya seperti itu. Kita mengulangi. Yang baru tidak ada. Justru kalau ada ilmu baru dipertanyakan, dari mana ini? Jangan-jangan bid'ah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca hadisnya. An Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Abi Aufa, beliau bercerita, pernah ada seorang laki-laki, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki tadi mengatakan, ya Rasulullah, inni la astati'u an akhudha minal Qur'an syai'an.
wahai Rasulullah, saya ini tidak mampu mengambil sedikit pun dari Al-Quran. Kalau bahasa kita, ya Rasulullah, saya ini tidak hafal belas Al-Quran itu, tidak punya hafalan sama sekali, meskipun satu ayat. Fa'alimni ma yujzi'uni, wahai Rasulullah, tolong ajari saya sesuatu yang bikin menjadi sah buatku. Saya tidak hafal Quran, tidak hafal satu ayat pun dari Al-Quran, tolong ajari saya. Ini kepepet ini, darurat ini. Sesuatu yang bisa menjadi sah sholatku. Nabi mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-hadits menunjukkan hadisnya panjang, dipotong sampai sini yang berkaitan dengan bab yang kita baca. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada faedah atau dibawakan sedikit biografi perawi hadis ini. Abdullah bin Abi Aufa, ya. Abdullah bin Abi Aufa. Namanya Abu Aufa. Ini kunyahnya Abu Aufa. Namanya siapa? Ada yang tahu? Namanya Alqamah bin Qais. Alqamah bin Qais bin Harith Al-Aslami. Bapak beliau ini seorang sahabat, dan dia juga sahabat. Maka dikatakan apa tadi? An Abi Abdullah Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Ya, semoga Allah meridhai bapaknya dan anaknya. Dan beliau termasuk sahabat yang mengikuti peristiwa Bai'atur Ridwan. Ini diantara keutamaan beliau. Beliau juga menyaksikan peristiwa Hudaybiyah dan Khaybar dan apa yang setelahnya. Dan beliau Abu Aufa tinggal di Madinah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuwfiya, wafat. Baik. Setelah beliau wafat, sahabat ini pindah ke Kufah. Mana Kufah itu? Irak. Dan beliau meninggal di Kufah, dan beliau adalah sahabat yang ada di Kufah yang meninggalnya terakhir kali. Jadi para sahabat banyaknya tinggal di Kufah, ya. Di antara sahabat yang meninggal pertama kali di Kufah adalah siapa? Abu Aufa atau Abdullah ibnu Abi Aufa. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah warid tentang Abdullah bin Abi Aufa, ya. Beliau mengatakan, bercerita, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi shadaqatihim. Abdullah bin Abi Aufa bercerita, ya. Nabi itu kalau ada orang datang membawa sedekah, ada orang datang membawa sedekah, membawa zakat, diserahkan ke Nabi. Lalu Nabi mengatakan apa? Allahumma sholli ala ali fulan. Ya Allah, sholli ala ali fulan. Ini enggak mengapa. Seandainya kita jadi amil zakat, ada orang menyerahkan zakat ke kita, kita doakan orang tersebut. Allahumma sholli ala, namanya Paijo misalkan. Allahumma sholli ala Ali Paijo. Allahumma sholli ala Ali Suparman. Misalnya, tidak mengapa.
Mungkin selama ini kita nggak pernah mendoakan kita ya. Baik. Tidak mengapa panitia zakat apabila ada orang datang dengan membawa zakatnya diserahkan ke kita sebagai panitia, kita doakan Allahumma sholli ala ali fulan. Ali fulan anaknya apa? Keluarga si fulan. Sebut namanya. Ali Suparman, Ali Suparyanto misalnya. Baik. Dan Abdullah beliau ini meninggal pada tahun 87 Hijriah, mendekati 100 tahun. Wallahu ta'ala alam. Ini sedikit biografi dari Abdullah bin Abi Aufa. Beliau seorang sahabat yang mulia dan bapaknya Abu Aufa juga sahabat. Abdullah sahabat, Abu Aufa bapaknya juga sahabat. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi adalah al-haditsu dalilun ala anna man ajuza an qiraatil Fatihah fi sholati lidzikil waqti an ta'allumiha aw faqdi muallimin aw nahwi dzalik minal a'dar fa innahu ya'ti badalaha bil adhkar al waridah fi hadzal hadis. Hadis tadi menunjukkan bahwa orang yang lemah dari membaca Al-Fatihah, jangankan surat, Al-Fatihah saja tidak hafal. Padahal ini yang wajib ini ya. Al-Fatihah tidak hafal. Karena sempitnya waktu dari belajar. Pengen belajar, waktunya mepet. Sementara sholat harus ditunaikan. Sholat harus ditunaikan. Sementara tidak ada waktu untuk belajar membaca surat Al-Fatihah. Atau ketidakadanya guru, dia tidak bisa, ya waktunya longgar tapi guru tidak ada. Atau semisal itu dari udzur-udzur yang lain, maka orang tersebut yang tidak punya hafalan tadi hendaklah dia mendatangkan gantinya berupa zikir-zikir yang telah datang dalam hadis di atas. Walaisa fil hadithi ma yaqtadi iqrar. Dalam hadis tersebut itu tidak ada sesuatu yang menuntut untuk diulang. Artinya apa? Cukup dibaca sekali sudah sah. Fadh-dhahir annaha takfi marrah tsumma yarka. Maka apa yang nampak dari hadis tadi itu ya cukup dibaca sekali saja. Kemudian dia rukuk. Tapi susah loh doanya tadi ya. Gampang Al-Fatihah malah, coba antum hafal enggak? Lupa toh? Lupa. Ya. Seandainya ada. Kalau memang tidak ada sebisanya, la ilaha illallah, subhanallah, sebisanya. Baik, kemudian belajar. Ya. Baik. Wa qad dzakara al-fuqaha annahu idza lam ya'rif syai'an minal Qur'an wala dzikrin waqafa biqadril Fatihah. Sebagian fuqaha menyebutkan Quran ndak hafal, zikir yo ora iso. Piye jane? Orang ndak hafal satu ayat pun ndak bisa, zikir juga ndak bisa, maka dia berdiri lamanya seukuran membaca Al-Fatihah. Dia berdiri lamanya seukuran membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah dibaca berapa detik kira-kira? Taruhlah 1 menit nggak nyampe. Ya. Dikira-kirakan. Namun pendapat ini tidak ada dalilnya. Ya. Tidak ada dalilnya. Kecuali hanya keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum." Apabila saya memerintahkan kalian dengan sesuatu,
maka lakukanlah semampu kalian. Ya. Nabi mengatakan kalau sholat pakai apa? Berdiri. Karena itu rukun sholat. Ya. Maka seandainya dia tidak hafal ayat Al-Quran, tidak hafal zikir, ya, maka cukup berdiri. Ya. Harus ada berdiri. Karena ini merupakan rukun. Baik. Lakinnahum allalu lidzalik fa inna qiyam maqsudun bi nafsihi. Akan tapi mereka ngasih ilah bahwasanya qiyam itulah yang dimaksudkan sebetulnya, bukan ukuran berdiri seukuran membaca Al-Fatihah, bukan. Tapi berdirinya itu yang dimaksudkan. Karena itu rukun. Li'annahu law tarakahul akhras awin natik wa qara'a qa'idan lam tujzihu. Karena sesungguhnya seandainya dia meninggalkannya atau ditinggalkan orang yang bisu, atau dia berbicara, bisa bicara tapi dia baca ketika duduk, maka tidak sah. Falam yaskut bil ajzi anil qiraah, maka tidak gugur sebab ketidakmampuan membaca Al-Quran atau zikir, ya. Qiyam itu tidak gugur, tetap berdiri, harus ada berdirinya. Baik. Ini bagi orang yang memang tidak mampu, ya, menghafal ayat Al-Quran, tidak hafal, zikir juga tidak hafal, setidaknya ada berdiri. Karena berdiri itu rukun. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Ini sudah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian hadis yang berikutnya adalah kaifiyatul qiraah fi shalah. Bagaimana sih, ya, kaifiyah membaca di dalam salat? Kira-kira salat zuhur itu jedanya berapa lama kira-kira? Rakaat kedua, pertama, 3, 4, asar seperti apa? Ya. Baik, kita baca hadisnya. An-Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Adalah Rasulullah salat bersama kami. Jadi salat berjamaah. Nabi yang jadi imam, Abu Qatadah dan sahabat yang lain menjadi makmum. Baik. Abu Qatadah bercerita, fayaqra'u fi dhuhri wal asri fi raq'atainil ulayaini bi Fatihatil kitabi wa surataini. Nabi itu loh, kalau sholat duhur sama sholat asar di 2 rakaat pertama, rakaat kedua, di 2 rakaat pertama ini beliau membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lain. Membaca surat diiringi dengan surat yang lain. Wa yusmi'unal ayah ahyanan. Dan beliau itu mendengarkan ayat kepada kami kadang-kadang. Pada sholat sir itu. Jadi tidak mengapa. Sholat duhur sama asar itu sholatnya sir asalnya. Tapi sesekali kita perdengarkan tidak apa-apa ke makmum di belakang kita, agar mereka tahu bahwa imam itu tidak sebatas diam, tidak, tapi juga membaca surat Al-Fatihah, membaca surat. Baik. Wa yutawwilu raq'ah al-ula. Wa yaqra', dan beliau ini memanjangkan rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama itu panjang. Wa yaqra'u fil ukhrayaini bi Fatihatil kitab. Dan beliau membaca di 2 rakaat terakhir. Rakaat ketiga sama keempat beliau hanya membaca surat Al-Fatihah. Baik, kami ulangi. Beliau kalau sholat zuhur sama asar, ya, 2 rakaat yang pertama beliau membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat yang lain. Dan terkadang beliau membacanya keras. Beliau mempanjangkan rakaat yang pertama.
Rakaat kedua lebih pendek. Rakaat pertama panjang, rakaat kedua lebih pendek. Dan beliau membaca rakaat ketiga dan keempat itu cukup Al-Fatihah saja. Muttafaqun alaih. Baik. Ini artinya antum ingat-ingat. Karena nanti ada keterkaitan dengan hadis yang setelahnya. Ada kemiripan, namun tidak mirip. Ya. Baik, muttafaqun alaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini yang pertama, al-haditsu dalilun ala masyru'iyyati qiraatil Fatihah fi kulli rak'atin minas salat hatta salat as-sirriyah. Hadis yang kita baca tadi itu menunjukkan disyariatkannya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat dari salat. Semua salat, hatta sekalipun salat yang sir. Ya. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, setiap rakaat membaca Al-Fatihah. Li'anna Abu Qatadah radhiyallahu anhu dzakaraha fi kulli rakaat al-arba'. Karena Abu Qatadah, perawi hadis tadi, dia menyebutkan Al-Fatihah itu setiap rakaat yang 4. Ya. Dan ini telah berlalu di awal sifat salat. Ya, ketika Nabi memerintahkan kepada seorang yang musi'u salatuhu, orang yang jelek salatnya. Nabi mengatakan apa? Masih ingat antum? Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Kemudian lakukanlah itu. Lakukanlah itu maksudnya apa? Bacalah Al-Fatihah di setiap salatmu semuanya. Baik, ini menunjukkan bahwa setiap rakaat orang yang salat membaca Al-Fatihah. Kemudian faedah yang kedua, al-haditsu dalilun ala masyru'iyyati qiraati surah ma'al Fatihah fi kulli rak'atin min rak'ataini ulayaini fi salatai dhuhri wal asri. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya membaca surat mengiringi Al-Fatihah di setiap rakaat dari 2 rakaat pertama salat zuhur dan salat asar. Ya. 2 rakaat pertama salat zuhur sama asar membaca Al-Fatihah sama surat yang lain. Begitu pula salat maghrib dan isya. Wa kadzalika subhu. Begitu pula subuh. Ya. Subuh rakaat pertama, kedua membaca Al-Fatihah sama surat. Bahkan dipanjangkan suratnya. Dipanjangkan surat yang dia baca. Daripada salat yang lain. Panjangnya tidak melebihi salat subuh. Panjang sekali bacaannya. Baik, karena waktunya panjang. Ya. Sudah kita baca, subuh waktunya panjang. Tentang mawaqit waktu salat, ya. Jumhur mengatakan waktu subuh itu kapan? Bigolas. Waktunya masih petang. Sementara riwayat yang lain isfirru bisubhi. Salatlah kalian di waktu subuh itu ketika matahari sudah terang. Belum terbit tapi sudah terang. Satunya mengatakan petang, satunya mengatakan apa? Terang. Sama-sama sahih hadisnya. Dan dijamakan para ulama bahwa sholat subuh itu sholatnya sangat panjang. Ya, diperkirakan waktunya petang sampai kira-kira sudah terang. Itu waktu sholat subuh. Ya, panjang bacaannya. Allah sendiri ketika mengungkapkan sholat subuh dengan bahasa wa Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sholat subuh disebut Quran karena sholat subuh itu waktu bacanya lebih panjang dibandingkan sholat-sholat yang lain.
Wallahu taala a'lam. Baik. Wa qira'atu surah ma'al Fatihah sunnah ala qauli jumhur ahli ilmi li'annahu la yajibu illa al-Fatihah. Dan membaca surat yang mengiringi Al-Fatihah ini sunnah. Sudah menjadi kebiasaan para sahabat dahulu. Menurut jumhur ahli ilmi. Meskipun apa? Yang wajib itu sebetulnya yang hanya Al-Fatihahnya saja. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, kata beliau, la na'lamu khilafan anna qira'ata surah ba'dal Fatihah masnuna. Saya belum mengetahui, saya tidak tahu. Saya enggak pernah mendapati khilaf bahwasannya bacaan surat setelah Al-Fatihah itu adalah disunahkan. Lakin la yambagi al-iqtisar 'alaiha. Tapi tidak boleh, tidak layak mencukupkan dengan Al-Fatihah saja. Artinya apa? Al-Fatihah diiringi dengan surat. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam kitab Iqna, ya. Dikatakan di sana wa yukrah al-iqtisar fi shalah 'ala al-Fatihah li'annahu khilafu sunnah al-mustafidah. Dimakruhkan mencukupkan diri di dalam sholat hanya membaca Al-Fatihah saja, karena ini menselisihi sunnah yang sudah tersebar, ya. Di dalam rakaat yang pertama, kedua, sholat zuhur dan asar, atau sholat maghrib dan sholat subuh, ini Al-Fatihah diiringi dengan surat yang lain. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, al-haditsu dalilun ala masyru'iyati tatwilir rak'ah al-ula ala tsaniyah fi salatai dhuhri wal asri wa kadza salatul fajri. Hadis ini dalil bahwasanya disyariatkan memanjangkan rakaat pertama atas rakaat yang kedua di sholat zuhur dan asar. Begitu pula sholat subuh, ya. Jadi hadis ini menunjukkan sholat asar, sholat subuh, sholat asar, zuhur, subuh itu rakaat yang pertama lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Antum ingat-ingat, catat baik-baik, karena hadis yang setelahnya nanti itu diterangkan Rasulullah kalau sholat zuhur sama asar, rakaat pertama sama kedua sama panjangnya, seolah-olah berbenturan, ya. Baik, nanti kita lihat seperti apa kompromi para ulama terhadap dua hadis ini, ya. Hadisnya Abu Qatadah, kami ulangi, untuk sholat zuhur, asar itu rakaat pertama lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Baik. Wala alla hadza wallahu taala alam. Maksudun bihi ayudrika shalah man lam ya'ti ba'd. Dan di sini kenapa Nabi di dalam sholat zuhur sama asar memanjangkan rakaat yang pertama? Barangkali, ya, dimaksudkan di sini adalah agar orang yang belum datang itu bisa mendapati sholat bersama imam. Karena biasanya apa? Pada umumnya orang kalau sholat zuhur sama sholat asar, sholat yang sir lebih cepat dibandingkan sholat jahar, ya. Oleh karenanya beliau memanjangkan rakaat yang pertama, sholat zuhur sama asar, ya. Barangkali orang-orang yang nanti datangnya terlambat bisa sholat bersama imam. Wali kaunil musallin aqwa nasyaton, dan mungkin bisa jadi, ya, Nabi memanjangkan rakaat yang pertama, mungkin orang yang sholat waktu zuhur sama asar lagi kuat-kuatnya, lagi giat-giatnya, ya, semangatnya. Taib. Wa qad warada fi akhir hadits Abi Qatadah bil isnad al muqaddam fadhananna annahu yuridu bidzalik
ayyudrikan nas rakatal ula. Dan dalam riwayat yang lain, hadisnya Abu Qatadah juga, kami mengira, menurut prediksi kami, kemungkinan saja, ya, beliau ini memanjangkan rakaat yang pertama. Tujuannya apa? Agar manusia yang datangnya terlambat itu bisa mendapati rakaat pertama bersama imam. Baik. Wa qad arada dzalika hadits Abi Sa'id Al-Ati. Dan hadis ini nanti seolah berbenturan dengan hadis yang setelahnya. Hadisnya Abu Sa'id. Baik, nanti kita baca. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis tadi adalah al-haditsu dalilun ala jawazil jahri bi ba'dil ayat fi salat as-sirriyah ahyana. Wa dzalika li tanbihil ghafil aw li bayanin anna al-imam yaqra wa annahu laysa bisakit. Wa yahtamilu anna isma'ahu man khalfahu laysa maqsudan wa innama kana yahsulu bi sabqi lisan listighraq fi tadabbur. Baik. Hadis ini menunjukkan bolehnya mengeraskan bacaan sebagian ayat. Misalkan baca surat An-Nas, ilahin nas, sebagian ayat, tidak mengapa, ya, tidak mengapa, karena beliau juga terkadang-kadang melakukannya. Baik, tapi ada tujuannya, ya. Tujuannya apa? Litanbihil ghafilin, untuk ngasih tanbih, peringatan, perhatian kepada orang yang lalai. Mungkin di belakang ngantuk, perlu terkadang apa? Dikeraskan. Saya ini sholat ini, ingat kembali dia. Ya. Atau mungkin untuk menjelaskan bahwasanya imam itu di dalam sholat sir ini membaca, bukan diam imamnya. Tidak sakit dia. Sakit bahasa kita ya loro. Sakit bahasa Arab artinya diam. Antum sakit ya? Sakit artinya apa? Diam. Makanya orang loro mesti diamnya. Dan kemungkinan yang lain, beliau ini sengaja memperdengarkan bacaan di sholat sir kepada orang yang di belakangnya. Ini tidak disengaja. Karena apa? Beliau terlarut dalam mentadaburi ayat. Lihat bagaimana Rasulullah ditadaburi bacaannya sampai apa lupa, dia mengeraskan bacaannya, ya, banyak kemungkinan. Ala kulli hal, ya, boleh seorang imam itu terkadang mengeraskan bacaan, ya, enggak mengapa dikeraskan bacaannya pada sebagian ayat. Baik, Allah Ta'ala alam. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil hadis ini adalah al-haditsu dalilun ala masyru'iyyatil iktisar ala al-Fatihah fi rak'atainil ukhrayaini min salati dhuhri wal asri wa qada al-isya wa thalithatul maghrib. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya mencukupkan diri dengan membaca Al-Fatihah saja di 2 rakaat terakhir salat zuhur dan salat asar, salat isya, dan rakaat ketiga salat maghrib. Ya, cukup membaca Al-Fatihah saja. Baik. Catat baik-baik. Hadisnya Abu Qatadah menjelaskan apa tadi? Rakaat yang ketiga, keempat salat zuhur sama asar. Kemudian salat isya, rakaat ketiga sama keempat, sama salat maghrib, rakaat ketiga cukup membaca Al-Fatihah saja. Tapi hadisnya Abu Sa'id yang akan kita baca nanti, ya, di sana diterangkan boleh, ya, menambah dengan surat yang lain pada rakaat ketiga sama keempat. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita baca hadisnya. Kemudian faedah yang setelahnya yang bisa kita ambil dari hadis tadi
Istadalla bil hadits man qala inna qira'ata surah kamilah afdal min qira'ati ba'di surah at-tawilah. Hadis yang kita baca tadi itu menunjukkan, ya, bagi orang yang mengatakan, bagi ulama yang mengatakan bahwasanya membaca surat secara sempurna dari awal ayat sampai akhir ayat dibaca semuanya itu lebih utama dibandingkan membaca sebagian surat yang panjang, ya. Membaca surat yang enggak begitu panjang tapi dibaca semuanya awal sampai akhir satu surat sempurna itu lebih utama dibandingkan membaca sebagian ayat dari surat yang panjang. Kenapa? Wa dzalika lirtibati ba'dihha bi ba'din fi ibtida'iha wa intihaiha bi khilafi qadruha min suratin tawilah. Karena surat yang pendek itu kalau kita baca semuanya itu ada keterkaitan. Ayat yang satu sama yang lain itu nyambung, ada hubungan, ya, ada keterkaitannya dari awal sampai akhir. Berbeda dengan bagian atau potongan dari surat yang panjang, nggak nyambung. Maka dari sisi sinilah, ya, sebagian ulama, saya katakan sebagian ulama mengatakan bahwa membaca surat yang nggak begitu panjang tapi dibaca semuanya itu lebih utama dibandingkan membaca sebagian ayat dari surat yang panjang. Wallahu taala alam. Karena surat yang pendek tapi dibaca nyambung itu ada keterkaitan, nyambung satu sama lain. Baik, wallahu taala alam. Al-Imam Nuqayyim mengatakan, apa kata beliau? Wa kana min hadyihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, qira'atu surah kamilah, adalah membaca surat secara sempurna. Makanya Nabi kalau baca ngimami itu sempurna suratnya. Baca Baqarah selesai. Sahabat siapa itu? Dia bermakmum ke Rasulullah. Dikira apa? Baqarah selesai sudah salatnya. Nyambung surat An-Nisa. An-Nisa selesai, nyambung surat Al-Imran. Mau ditinggal sebetulnya Nabi itu. Ya. Satu surat sempurna. Thayyib. Wa rubbama qara'aha fi rak'ataini. Dan termasuk petunjuk Nabi juga satu surat dibagi dua. Satu surat dibagi dua, dibaca 2 rakaat. Masih nyambung enggak? Nyambung masih, ya. Wa rubbama qara'a awwal surah. Dan terkadang beliau ini hanya membaca awal surat saja. Ya. Meskipun perkataan beliau ini ada catatannya juga, dikritik oleh ulama yang lain, ya. Kata beliau, Imam Nuqayyim mengatakan apa? Termasuk petunjuk Nabi itu membaca satu surat sempurna, atau membaca satu surat dibagi 2, atau membaca awal-awal surat. Baik, titik. Wa amma qira'atu awakhir suwar wa awsatuha falam yuhfad anhu. Adapun membaca akhir-akhir surat, dipotong Al-Baqarah ayat-ayat akhirnya saja misalnya, atau diambil pertengahannya saja, surat yang panjang diambil pertengahannya, ini tidak terjaga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak ada riwayat. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Baik, pensyarah kitab ini mengatakan, wala alla Ibnu Qayyim yaqsudu annahu la yaqra min asna'i surah fil fariḍah. Mungkin bisa jadi, ya. Al-Imam Ibnu Qayyim di sini memaksudkan bahwa beliau ini tidak membaca di pertengahan surat, ambil tengahnya saja, itu di dalam sholat wajib, ya. Wa illa faqad thabata anhu annahu qara'a fi sunnatul fajri ayat min aswar. Karena pada asalnya Nabi itu pernah,
ya, beliau membaca di sunnah fajar itu beberapa ayat dari surat. Diambil dicomot beberapa ayat dari surat yang panjang. Terkadang beliau membaca surat yang ayat rakaat yang pertama. Qulu amanna billah. Surat apa itu? Surat Al-Baqarah ayat 136. Itu pertengahan surat. Nabi pernah. Rakaat yang kedua, beliau membaca amanna billahi wasyhad bi anna muslimun. Surat Al-Imran ayat yang ke-52, pertengahan surat. Riwayat yang lain, ya, beliau membaca ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Ini pun juga pertengahan surat. Dan juga ada riwayat dari siapa, Ibnu Abbas. Artinya apa? Nabi juga pernah membaca diambil tengahnya saja, dicomot tengahnya saja. Dan ini tidak mengapa. Baik. Di sini ada kaidahnya. Wal qaidah anna ma sabata fin nafli sabata fil fardhi ma lam yarid mukhassis. Kaidah, catat baik-baik, ya. Sesuatu yang telah berlaku di dalam sholat sunnah, ya. Nabi sholat sunnah tadi membaca pertengahan surat Al-Baqarah, pertengahan surat Al-Imran, ya. Apa yang telah berlaku di dalam sholat sunnah ini berlaku pula di dalam sholat wajib, selagi di situ tidak ada mukhassis, dalil yang mengkhususkan. Artinya apa? Boleh, ya. Sholat wajib sekalipun itu kita hanya membaca pertengahan surat, diambil tengahnya tidak apa-apa, tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Dan ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu Al-Quran. Kalau Al-Baqarah awalnya tidak hafal, akhirnya tidak hafal, hafalnya tengah, boleh tidak dibaca? Boleh. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lakina sunnah. Catat baik-baik. Akan tapi sunnahnya. Wal afdal ay yaqra'a suratan kamilah fi kulli rakaah. Yang utama adalah seseorang membaca surat sempurna di setiap rakaat. Liyabqa irtibatul ayat ba'dihha bi ba'din. Agar nanti ada keterkaitan ayat sebagian yang lain, nyambung demikian, ya. Baik. Wali alla yaqiful imam ala ma la yanbagil wuquf alaihi. Dan faedah juga, ya. Dan jangan sampai imam itu dia itu wakaf pada ayat yang tidak layak dia itu wakaf di situ. Makanya kalau kita membaca Quran dituntut kita belajar artinya, memahaminya. Kenapa? Agar kalau kita sholat itu, kalau kita mau ruku, kita selesaikan di mana kita wakaf, sehingga maknanya sempurna. Ya, tempat-tempat wakaf harus tahu itu. Baik. Fa in syaqqa fala haraja ayaksimaha baina rak'ataini. Tapi kalau memang keberatan, maka tidak mengapa dia membaginya menjadi 2 rakaat. Dan ini warid dari dari Abdullah bin Sa'ib. Beliau mengatakan, salat untuk kami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat subuh di Makkah. Beliau ini membuka surat Mu'minun. Salat subuh, beliau membuka surat Al-Mu'minun sampai pada ayat-ayat kisahnya Nabi Musa dan Harun, atau kisahnya Nabi Isa, ya, perawi syak. Dalam hal itu Nabi batuk. Setelah batuk beliau ruku. Tidak dilanjutkan satu surat sempurna, tidak. Beliau ruku. Dan Abdullah bin Sa'ib waktu itu beliau hadir menjadi makmumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa thabata anna Rasul qara'a fil maghrib fil a'raf fi rak'ataini. Dan telah sabit bahwa Rasulullah itu membaca surat Al-A'raf pada salat maghrib untuk 2 rakaat, ya.
Beliau membaca surat Al-A'raf untuk 2 rakaat sholat maghrib. Berkah waktunya ya. Kalau kita Araf ya habis waktunya sampai Isya kita ya. Baik. Wa 'alal imam ayyahtar al-maudhi' al-munasib lil waqf. Dan hendaklah imam itu dia memilih tempat yang cocok di mana dia wakaf. Harus tahu wakafnya di mana kira-kira. Biar nanti kalau dilanjutkan itu nyambung. Kalaupun berhenti maknanya sempurna. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.